Halo Sobat Konservasi, pada video kali ini merupakan podcast perdana dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku dengan narasumber Bapak Dani Henry Patipelohi, SPI, MSI, selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Maluku merupakan surga bagi jenis burung paruh bengkok. Tidak kurang dari 403 jenis burung paruh bengkok yang ada di dunia. 81 diantaranya hidup di wilayah Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan jenis burung ini adalah Kepulauan Maluku. Tercatat 32 jenis burung paruh bengkok hidup dan tersebar di Kepulauan Maluku. Dan 12 jenis diantaranya merupakan jenis burung endemik asli Kepulauan Maluku. Dari yang telah saya sampaikan sebelumnya, Pak, saya ingin sedikit memberikan pertanyaan. Silakan. Jenis burung endemik Maluku apa saja sih yang disenangi oleh masyarakat? Ada jenis burung. Umumnya itu orang mengatakan itu adalah jenis paruh bengkok. Itu yang merupakan jenis primadona yang senang dipelihara oleh masyarakat dan senang untuk dirawat, karena jenis-jenis ini dikatakan sebagai burung yang pintar. Makanya masyarakat sering memanfaatkan itu untuk kegiatan-kegiatan atau peragaan, bahkan untuk kepentingan pribadi. Ada yang saya tanyakan lagi, Pak. Silakan. Penyebab apa saja yang membuat masyarakat senang memelihara satwa liar yang dilindungi, Pak? Atau ingin memelihara burung karena hobi, ya, masyarakat itu hobi, mereka punya kesenangan untuk memelihara dan merawat jenis burung, khususnya yang paruh bengkok, baik itu kakatua, ya, kakatua malukensis atau jenis lori seram, itu yang paling disenangi. Kenapa demikian? Karena jenis-jenis kakatua dan jenis burung ini adalah jenis yang primadona yang bisa diajari menjadi pintar, sehingga apa, masyarakat itu begitu punya keinginan untuk memelihara dia. Nah, ini sebuah tantangan yang harus kita hadapi ke depan, bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat supaya mereka tidak bisa memelihara. Karena apa? Karena jenis kakatua, jenis nuri itu adalah jenis-jenis yang dilindungi oleh pemerintah. Baik, Pak. Apakah ada sanksi yang dapat dikenakan untuk para pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi? Kalau sanksi, tentu sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia terkait sanksi sebagai akibat dari kegiatan pemanfaatan secara ilegal. Itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Di pasal 50 itu mengatakan setiap orang, jadi siapa saja, itu dilarang memelihara, mengangkut, memiliki, memperniagakan, menjual. Itu aturan mengatakan. Jadi setiap orang itu tidak dipandang siapapun dia, masyarakat dari kalangan manapun atau dia dari instansi manapun, semua itu tidak boleh. Setiap orang itu menunjukkan bahwa semua punya subjek hukum yang sama. Jadi ketentuan aturan mengatakan bahwa memang tidak boleh dimanfaatkan, apalagi dalam keadaan ilegal. Nah, itu yang memang kita harus betul-betul memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang aturan undang-undang itu melarang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan, apalagi pemanfaatan ilegal. Boleh dilakukan kegiatan pemanfaatan, tetapi itu melalui mekanisme penangkaran. Jadi kalau penangkaran itu masyarakat bisa memanfaatkan itu. Jadi status dilindungi itu menjadi tidak dilindungi. Nah, itu boleh. Ketika tidak dilindungi, masyarakat boleh memanfaatkan. Jadi kalau ditanya apa aturan, itu tetap ada aturan yang memang sudah merupakan mandat, ya, undang-undang telah memberikan mandat untuk kita tetap memegang teguh aturan untuk kita bisa mengontrol masyarakat. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Silakan. Apakah ada pesan dan himbauan terkait perdagangan satwa liar yang dilindungi untuk pemirsa podcast pada hari ini, Pak?
Jadi himbauan kepada kita semua, generasi muda, masyarakat Maluku, masyarakat Kota Ambon, masyarakat yang hidup di Pulau Seram, terkait dengan jenis-jenis burung yang dilindungi, sebagaimana penjelasan saya tadi, bahwa jenis-jenis satwa yang dilindungi ini adalah aset negara, state property. Itu aset leluhur kita, itu sumber daya alam kita yang harus kita jaga, kita lestarikan. Karena itu adalah warisan bagi generasi anak cucu-cucu kita ke depan. Jangan sampai jenis-jenis burung ini karena tidak dimanfaatkan ya dengan prosedural, dengan aturan yang baik, akhirnya dia punah. Ketika dia punah, yang kita dengar saja namanya, tetapi burungnya itu sudah tidak ada. Berbagai contoh itu sudah kita bisa lihat di berbagai tempat. Jadi himbauan saya kepada masyarakat Maluku, Kota Ambon, dan generasi muda, marilah saya mengajak kita untuk kita menjaga, kita melestarikan, dan kita merawat sumber daya alam ini bagi masa depan kita, masa depan anak cucu kita yang ada di tanah Maluku. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Diharapkan pemirsa yang menonton podcast pada hari ini dapat lebih memahami tentang pentingnya keberlangsungan satwa liar yang dilindungi.